perlu jadi narasumber sebagai pemantik untuk menyusun panduan-panduan itu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, pada malam ini saya akan menyinggung masa transisi ya, masa transisi yang masih menjadi gonjang-ganjing perubahan dari pengawas madrasah karena berubahnya lahirnya Permen Pan RB nomor 21 tahun 2009 yang berubah menjadi Permen Pan RB 21 tahun 2024. Maka nanti akan saya share dua materi pokok ya, jadi hanya sebagai pengantar saja sekalian. Nanti saya tidak akan membacakan materi saya yang banyak ya, tapi hanya sebagai pengantar saja. Sebagai pengantar, sebagai pemantik saja. Jadi nanti lebih banyak pada pemantik yang tidak perlu kami sampaikan secara rinci. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dalam rangka mengantisipasi gonjang-ganjing tentang positioning kita hari ini Bapak sekalian, maka kami Pokjawas Madrasah Nasional sudah melakukan beberapa kegiatan, aksi dan sampai ke Kemenhub. Nah, oleh karena itu maka misalnya satu saat ini menjadi penting Bapak sekalian, nanti bagaimana peran kita nanti di belakangnya ada. Jadi hari ini kami sudah beberapa waktu lalu sudah ke Menkumham untuk mengurus tentang legalitas formal organisasi kita sehingga nanti kita akan posisi sama dengan organisasi yang lain sebagai wadah besar, rumah besar kawan-kawan pengawas madrasah seluruh Indonesia. Nah, wadah ini menjadi penting keberadaannya karena itu menyangkut legalitas formal kita sehingga kita nanti akan disejajarkan dengan organisasi profesi yang lain. Nah, itu yang pertama itu dulu sebagai pengantar saya. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, kawan-kawan semua, yang kedua adalah apa sih sebenarnya akselerasi transformasi kelompok kerja ini? Maka transformasi penting untuk meningkatkan mutu dan profesional pendamping madrasah. Walaupun sampai hari ini, jadi ingin saya sampaikan walaupun kemarin sudah muncul SE bersama nomor 5 dan nomor 9 itu tidak menegasikan Permen Pan RB 21 tahun 2024. Jadi tidak bisa SE itu bukan produk hukum ya. Jadi produk hukum adalah apa ya undang-undang, PP, kemudian peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, kemudian apa apa peraturan menteri itu namanya produk undang-undang, produk hukum. Sedangkan SE itu bukan produk hukum, itu yang perlu kami sampaikan. Jadi dimanapun di Indonesia, SE itu bukan produk hukum, tapi hanya memperjelas saja. Nah, oleh karena itu, maka sampai hari ini kita belum berubah. Walaupun sudah ada Permen Pan RB 21 2024, tetapi karena turunannya belum muncul, maka tetap namanya pengawas. Nah, pengawas satuan pendidikan. Ya, kita tetapi di beberapa juknis yang sebelumnya sudah muncul ada Perdirjen, itu sudah dikatakan dengan namanya adalah pendamping satuan pendidikan. Tetapi kalau melihat nomenklatur aslinya adalah tetap namanya pengawas madrasah. Karena turunan dari Permen RB 21 2024 sampai hari ini belum turun. Mengapa penting Bapak sekalian? Ini dalam rangka meningkatkan mutu dan profesional pendamping madrasah. Kita semua Bapak sekalian perlu secara bertahap, secara periodik, perlu di-upgrade kapasitas kita. Nah, saya mengapresiasi kegiatan kawan-kawan Pokjawas Madrasah Sumatera Utara dengan segala dinamikanya, dengan segala plus minusnya, tetapi bagaimanapun kami selaku pimpinan pusat mengapresiasi kegiatan kawan-kawan semua, apapun, tetapi adalah sebuah ikhtiar untuk membantu meningkatkan kapasitas kita. Paling tidak perwakilan yang hadir nanti bercerita kepada kawan-kawan yang tidak ikut bahwa oh inilah hasil oleh kita. Maka nanti kami akan insight juga tentang bagaimana cara mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta dengan pembelajaran mendalam walaupun hanya mungkin cukup beberapa menit. Nanti di sesi yang paling akhir. Nah, itu yang pertama buat sekalian. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kenapa perubahan ini terjadi yaitu dengan perubahan Permen Pan RB 21 tahun 2024 sebagai pengganti dari Permen Pan RB 21 2009. Kenapa ini berganti? Maka ini menjadi problem besar pokok kata kunci adalah itu adalah merubah nomenklatur pengawas. Jadi nomenklaturnya yang berubah bukan tugas dan fungsinya. Kalau tugas fungsinya bahkan jauh lebih berat. Karena kalau pengawas itu secara kasat mata mungkin hanya pada tataran luarnya tidak ada masalah, tetapi cukup diberikan instrumen, kemudian instrumennya diisi mungkin selesai. Tetapi manakala berubah nomenklaturnya dari pengawas madrasah yang diberikan kewenangan melakukan pendampingan satuan pendidikan, maka di situ jauh lebih berat. Banyak kawan-kawan yang tanya di mana letak perbedaannya Pak? Letak perbedaannya adalah lebih beratnya karena seorang pendamping satuan pendidikan yang namanya pengawas itu adalah harus tahu betul
substansi materinya. Misalnya hari ini misalnya yang lagi booming, kawan-kawan mau mendampingi bagaimana cara mendesain pembelajaran yang berbasis pembelajaran mendalam dan berbasis kurikulum berbasis cinta misalnya. Maka di situ kawan-kawan harus paham dulu bagaimana reasoningnya pembelajaran mendalam, konsepnya seperti apa, kerangka kerjanya seperti apa, bagaimana cara menyusun nomor apa modul ajarnya, bagaimana asesmennya itu kan paham. Tapi kalau dulu tidak terlalu paham sangat detail tidak ada masalah. Tetapi hari ini maka tugas kita semua harus paham itu. Nah itu yang menjadi kata kunci dulu Mas sekalian. Nah, perubahan ini dilatar belakangi karena kebutuhan. Jadi bukan karena kemauan, tetapi karena kebutuhan. Pendekatan yang berubah cara pendekatannya. Jadi kalau dulu bahwa kita adalah sifatnya subordinatif, artinya subordinatif bahwa seakan-akan atas bawah. Maka hari ini adalah semua mereka guru, kepala dan apa mereka termasuk teknik itu adalah mitra kerja kita. Jadi tidak lagi bersifat subordinatif, tetapi adalah sebuah pendekatan yang sifatnya adalah kemitraan, kolaboratif. Nah ini merubah paradigma ini tidak mudah Bapak sekalian. Jadi sahabat-sahabat saya semua tidak mudah. Oleh karena itu maka ikhtiar yang dilakukan kawan-kawan semua, walaupun tadi Ibu Ketua cepat WA saya, pesertanya hanya sekian, bagi saya bukan jumlahnya, tetapi bagaimana bicara kualitasnya. Oke, tidak apa-apa karena menunjukkan walaupun tadi dari sekian ratus pengawas Sumatera Utara yang ikut. Sudahlah, tetap jangan jangan kecil hati, maka harus berbangga diri bahwa ini adalah bagian orang-orang terhormat. Bukan berarti orang-orang yang tidak ikut, yang mencibir tidak terhormat, tetapi ini jauh lebih terhormat kawan-kawan yang berbelanja diri. Ini namanya belanja kompetensi. Jadi mohon izin sahabat-sahabat saya semua, kalau bahasa saya ini namanya belanja kompetensi. Orang ingin meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi tidak datang ujung-ujung, tidak datang seketika, tapi perlu penguatan. Nah, penguatan dalam bentuk kegiatan BIMTEK apapun namanya, maka salah satu ikhtiar. Nah, ini ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, jadi latar belakangnya di situ. Jadi merubah paradigma yang sifatnya subordinatif, maka ini dirubah menjadi kemitraan atau kolaboratif. Ini tidak mudah merubah gaya gaya kepengawasan kita tidak mudah buat sekalian. Sama dengan guru. Guru dengan paradigma lama kan lebih banyak yang dominan, tetapi dengan paradigma pembelajaran mendalam nanti kan guru itu adalah sebagai teman belajarnya Bapak Ibu murid-murid kita. Lalu bagaimana cara merubahnya? Nah, di situ yang paling sulit kan merubah gaya stil dan gaya mengajarnya guru yang biasa dominan, tapi bagaimana sekarang memposisikan anak-anak kita yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan anak merasa dimuliakan dalam kegiatan itu yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu maka kegiatan BIMTEK yang diadakan oleh sahabat-sahabat kami Pok Jawa Sumatera Utara ini bagi saya apresiasi setinggi-tingginya. Itu dulu ya ke pengantar-pengantar saya. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, mengapa peran baru pengawas madrasah menjadi penting? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi namanya saya nanti akan bukakan ala kadarnya ya, tidak tidak sangat detail, tapi silakan banyak tanya saja atau diskusi saja nanti. Mengapa perlu peran baru pengawas madrasah hari ini? Karena yang pertama karena adanya transformasi pembelajaran. Jadi transformasi pembelajaran dengan ekosistem pendidikan yang luar biasa dinamis hari ini sekalian. Maka gaya stylenya kawan-kawan pengawas juga harus berubah. Karena transformasi pelajaran hari ini luar biasa dinamis. Maka kalau gaya pendampingan, gaya kepengawasan kita tidak mengalami perubahan, maka kita akan ketinggalan. Maka di sinilah menjadi penting bahwa perlunya transformasi peran pengawas hari ini. Yang kedua, Bapak sekalian, adanya peran baru yaitu adaptasi peran terhadap transformasi pembelajaran. Dengan peran baru ini, pengawas madrasah mendapatkan kesempatan berkontribusi dalam mempercepat transformasi pembelajaran. Jadi ini menjadi isu cross cutting isu hari ini bahwa eh, hasil PISA kita kan kita paham semua. Tahun 2023 hasil PISA kita tidak baik-baik saja Bapak sekalian. Yaitu hasil PISA dari 81 negara kita ada di posisi 80 negara kita ada di posisi 68 ranking. Jadi bukan ranking namanya kalau 68. Tetapi adalah menjadi sesuatu yang ironis. Nah, maka dengan kondisi dan fakta real yang kayak itu, maka tugas kita bersama adalah bagaimana mempercepat proses itu. Maka pemerintah dalam perspektif ini itu merubah peran ini. Nah, peran inilah yang menjadi penting hari ini. Tidak lagi hanya kita datang,
cerita, diskusi, tetapi bagaimana kita datang ke madrasah sudah membawa bekal. Misalnya hari ini kita ingin mendampingi bagaimana cara menyusun modul ajar dengan menggunakan, misalnya tadi tadi baru saja saya nunggu kawan-kawan ini, saya melakukan pendampingan kawan-kawan beberapa guru menggunakan bagaimana cara menyusun modul ajar menggunakan AI generator. Maka tinggal dimasukkan, ini contoh sederhana Bapak sekalian. Jadi tinggal masukkan nama mata pelajarannya apa, CP-nya apa, pokok bahasanya apa, kemudian itu tidak perlu memasukkan yang dibutuhkan ini, tidak memasukkan, maka itu basis itu akan keluar hanya hitungan 1 menit. Jadi kalau ada 10 tema, maka hanya anggaplah cukup 10 menit. Dan itu luar biasa, baru nanti di copy ke Word atau di copy ke Excel, baru nanti tinggalin. Atau kawan-kawan yang paham apa Canva, maka tinggal di copy Canva, nanti nanti tinggalin. Itu luar biasa namanya AI generator, cara membuat RPP dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi tidak perlu ribet. Nah, kalau kalau membuat menggunakan ChatGPT kan ada promnya. Mas, saya guru apa misalnya saya Zurni guru kelas 12 mengajar mata pelajaran ekonomi. Mohon saya buatkan RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang insersi dengan kurikulum berbasis cinta misalnya. Nah, kalau tidak dibuatkan outline-nya, kerangka kerjanya atau tidak buatkan apa sistematikanya dulu, maka itu akan bekerja tidak akan sesuai dengan keinginan keinginan apa AI-nya. Tetapi ini namanya ada AI generator, cara membuat itu luar biasa cepat Bos sekalian. Itu yang pertama. Jadi inilah menjadi penting. Nah, kita sebagai pengawas harus tahu karena anak guru-guru kita yang akan kita dampingi hari ini adalah guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang lahir sudah di generasi terbaru. Kalau kita ini kan generasi, ya saya tidak akan mengatakan generasi tua karena umur itu kan hanya angka. Tetapi kita sudah tahu teknologi kan sudah tidak usia muda lagi. Nah, ini yang kedua Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, maka apa dampaknya? Maka dampaknya adalah ini berpengaruh terhadap kita semua Bapak sekalian. Ya oke. Oke. Nah, karena ini ada perubahan transformasi pembelajaran itu yang berdampak terhadap gaya dan stil kita sebagai pengawas madrasah dalam melakukan pendampingan, maka ini akan kita kategorikan bahwa hari ini perspektif pendampingan satuan pendidikan ada di 3 ranah. Yang pertama kalau kita yang konvensional, artinya kalau konvensional ya seperti yang sudah kita laksanakan, datang ke madrasah, kemudian kita duduk, jagongan, setelah itu pulang. Tidak ada sesuatu yang diinsersi di situ misalnya. Tidak ada insight baru misalnya. Itu adalah pengawas kelas yang sifatnya konvensional. Nah, jadi ini adalah pure murni melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi. Itu namanya pengawas konvensional. Tetapi yang kedua adalah masa transisi, pengawas yang hidup di masa transisi. Nah, posisi orang kita hari ini lebih banyak pada masa transisi, di mana merubah pola-pola kerja kita hari ini, Bapak sekalian. Nah, pola kerja kita hari ini akan dirubah dengan berbagai platform yang luar biasa hari ini. Tadi siang saya sampai jam 4 diskusi dengan kawan-kawan tim pengembang Magis misalnya, bahwa nanti bagaimana cara kita melihatnya bahwa magis itu punya dampak enggak setelah kawan-kawan. Ini kan belum punya dampak. Kenapa? Karena kawan-kawan itu bahkan masih ada beberapa pengawas yang belum mengisi komitmen perubahan di magis itu. Padahal kalau itu dimanfaatkan sebaik mungkin, bagaimana pengawas melakukan pendampingan kepada kawan-kawan kepala madrasah untuk melakukan evaluasi diri revisi terhadap komitmen perubahan, bagaimana kepala madrasah mendampingi guru, sehingga kawan-kawan pengawas tidak perlu lakukan supervisi, cukup dianalisis dari apa yang ada di platform magis itu, maka nanti ketemu apa sebenarnya kekurangannya apa, maka datang ke madrasah sudah berdasarkan data itu. Itu maksud saya begitu, Bapak sekalian. Nah, itu namanya adalah, nah kita ini adalah masa transisi. Bahkan nanti KBC itu akan kita masukkan fiturnya di magis, sehingga kita akan tahu kabupaten mana, provinsi mana yang perkembangan apa akselerasinya lambat misalnya. Jadi akan ketemu nanti kayak itu. Nah, itu namanya disebut masa transisi hari ini. Nah, yang ketiga Bapak sekalian adalah era transformasi digital. Kita walaupun sudah menjadi cross cutting isu hari ini adalah transformasi digital, tapi secara faktual kan kita belum sebenarnya belum layak, belum patah disebutkan bahwa pengawas sudah mentransformasi apa kegiatan-kegiatan berbasis digital. Karena tidak banyak sahabat-sahabat kita yang ya kalau mau di persentase tidak sampai 20% lah kawan-kawan yang memang secara IT punya kemampuan
Lebih ya, tidak. Saya mengatakan tidak di atas rata-rata, tapi punya lebih. Sebagian besar adalah kawan-kawan kita yang secara IT itu masih di bawah standar. Nah, sebenarnya yang diinginkan dengan kita meluncurkan Magis itu, maka nanti itu ke sana arahnya. Karena dalam waktu dekat misalnya bagaimana pembelajaran KBC itu dan pembelajaran nanti nanti kita insight di Magis itu sehingga kita bisa melihat lembaga mana kemudian outputnya apa dampaknya apa itu akan bisa dilihat dari di sana nanti. Nah, untuk tahu kaya itu kan harus punya keterampilan, punya kompetensi tentang apa pemahaman digital yang walaupun tidak sangat mahir gitu ya. Itu yang pertama yang lalu berikutnya kawan-kawan sekalian, nah ini yang ingin saya sampaikan. Positioning kita di mana hari ini Bapak sekalian? Sebenarnya tidak ada yang berubah, walaupun sudah ada Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 yang bicara tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala, dan pengawas madrasah. Jadi di situ tidak mengalami perubahan. Jadi Permendikbudristek nomor 25 tahun 2004 tetap bicara bahwa di situ tetap transformasi peran pengawas sekolah masih terus berproses. Artinya termasuk untuk melakukan penguatan regulasi dari hulu sampai ke hilir. Jadi sebenarnya kawan-kawan semua tidak perlu apa galau, tidak perlu. Jadi ini hal biasa, hanya dalam rangka sinkronisasi dengan regulasi-regulasi induknya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, sahabat-sahabat saya semua, surat edaran itu tidak bisa menegasikan peraturan yang lebih tinggi. Begitu juga misalnya Perdirjen tidak bisa mengatur menegasikan permen misalnya, Permendikbud atau Permendak misalnya. Nah, jadi itu apalagi regulasi yang lebih tinggi. Nah, itu. Nah, oleh karena itu maka Bapak sekalian, maka di Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 itu namanya tetap adalah bicara tentang pengawas. Kemudian pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil. Nah, ini yang berubah buat sekalian. Nah, di Permendikbudristek nomor 25 itu tidak menyebutkan guru. Nah, itu ya, tidak menyebutkan kata-kata guru dihilangkan. Ya, ini saya potong-potong saja ya karena memang ini kita cuplik dari ini. Tetapi kalau di peraturan lama ada di PP 74 tahun 2007 tahun PP 74 tahun 2008 kemudian Permendikbud Permendiknas nomor 12 tahun 2007 ada PMA nomor 2 tahun 2012 Yungto 31 2013 semuanya ada kata-kata guru yaitu pengawas sekolah adalah guru PNS yang bla bla dan seterusnya. Nah, yang memang ini adalah Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 ini tidak menyebutkan istilah kata guru. Sehingga ini menimbulkan banyak penafsiran. Maka bisa saja nanti siapapun boleh bisa jadi pengawas sekolah, bisa menjadi pengawas madrasah. Padahal yang diinginkan supaya hierarkinya jelas, maka yang jadi pengawas itu adalah ada kawan-kawan kita yang memang punya latar belakang background kependidikan sehingga nyambung antara yang didampingi dengan yang mendampingi nyambung. Nah, itu positioning kita kalau dilihat dari perspektif regulasi, Bos sekalian. Lalu berikutnya ini paradigmanya ya. Ini paradigma Permen Pan RB 21 tahun 2024. Biar paham dulu. Jadi kalau di Permen Pan RB ini Bapak sekalian 21 2024 maka jabatan fungsional pengawas sekolah diganti dengan nomenklatur jadi bukan mengganti orang yang menghapus. Jadi inilah kadang-kadang yang tidak paham regulasi bahwa seakan-akan jabatan pengawas dihapus. Jadi seakan-akan mau kiamat seakan macam-macam buat status di media sosial dan lain-lain. Padahal yang dihapus adalah nomenklaturnya yaitu jabatan fungsional guru yang mendapat tugas tambahan ya sebagai pendamping satuan pendidikan. Diingat, jadi tugas itu adalah ini diatur di Permen Pan RB pasal 8 tahun 2024. Jadi diatur jadi yang diatur mendapatkan tugas ya, tapi sekali lagi ini bukan tugas tambahan. Yang mendapatkan tugas sebagai jadi saya hapus dulu mohon izin karena tugas tambahan itu identik dengan kepala madrasah. Kalau kepala madrasah itu adalah tugas tambahan, tapi kalau pengawas bukan tugas tambahan. Tetapi adalah yang diberi tugas ya sebagai pendamping satu. Jadi hanya apa Bapak sekalian? Kenapa kok namanya GF-nya dimasukkan diinsersi dengan GF guru? Karena sampai hari ini kami yang menangani sertifikasi tahun pertama itu tahun 2006 sertifikasi. Dan itu tahun 2006 2007 belum ada 2008 belum ada PPG sertifikasi pengawas tidak ada karena memang tidak ada nomenklaturnya. Maka waktu itu perjuangan kawan-kawan banyak kita diskusi, maka dicandolkanlah jabatan
apa sertifikasinya guru-guru apa kawan-kawan pengawas baik di Kemendikbud maupun Kementerian Agama pertama kali ada itu pada tahun 2009. Ya, maka nama nomenklaturnya ya tetap dicandongkan ke guru. Karena apa? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen memang bunyinya adalah guru, tidak ada istilah kata pengawas. Karena, nah ini yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya lahirnya Permen PAN RB 2021-2004 dalam perspektif ingin mengembalikan sebenarnya ke induk aslinya yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen. Kecuali drafting Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nanti yang menjadi ada 4 undang-undang yang sekarang dirubah, apa yang sudah sekarang jadi pembahasan di Komisi 10 nanti terbit, maka berarti kita menunggu di situ sebenarnya. Jadi apakah nomenklaturnya nanti tetap sama atau ada perubahan? Jadi sebenarnya di situ sampai hari ini tidak bisa menegasikan karena Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, PP tahun 74 2008 sampai hari ini kan masih berlaku. Walaupun sudah ada SE, ada perdirjen itu sebenarnya tidak serta-merta bisa menghapus keberadaan kawan-kawan pengawas secara keseluruhan. Artinya keberadaannya itu maksudnya nomenklaturnya. Nah, itu barangkali Bapak sekalian yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua Bapak sekalian adalah bagaimana posisi kita, maka di sini sebenarnya tidak ada masalah. Ya, ini yang sebelah kiri di saya, maksud saya di layar saya, itu menggunakan paradigma lama yaitu menggunakan Permendiknas nomor 12 tahun 2007, Permen PAN RB 21 tahun 2010. Permen RB nomor 14 tahun 2016 dan PMA nomor 2 Yungto 31. Jadi itu Bapak sekalian, jadi ada 3 komponen besar yaitu yang pertama menyusun program pengawasan. Apakah dengan paradigma baru tidak menyusun program? Tetap menyusun program pengawasan tapi lebih simpel gitu ya. Jadi lebih aplikatif. Ya, jadi bukan berarti dengan hari ini muncul permen itu lalu kita tidak mau menyusun program. Cuman istilahnya saja yang berbeda. Jadi yang kedua adalah tugas kita secara umum melaksanakan tugas pengawasan. Di mana di dalam tugas melaksanakan pengawasan itu melalui pembinaan, pemantauan 8 standar, melaksanakan penilaian, kemudian Bimlat guru dan Kamat, evaluasi hasil pelaksanaan. Yang terakhir adalah menyusun laporan ke pengawasan. Nah, apakah semua ini semuanya sama tercover di posisi sebelah kanan, tapi istilahnya saja yang berubah sekalian. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, maka tugas pokok sebagai pengawas dengan paradigma baru ini, maka yang disebut dengan sebagai pendamping satuan pendidikan atau sebagai pendamping madrasah. Nah, oleh karena itulah, maka kita lebih paham bahwa apa sebenarnya mendampingi dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, jadi tugasnya ini kata kuncinya. Jadi yang pertama mendampingi. Mendampingi dari mana, Mas kalian? Dia itu dari perencanaan, kemudian bagaimana membuat program, pelaksanaan sampai evaluasi. Ini tugasnya beratnya pengawas di situ, Mas kalian. Walaupun secara faktual memang tidak mungkin semua bisa tetapi ini tugas berat bagi saya. Mendampingi tidak mudah, Mas kalian, tapi jauh lebih berat ketimbang nomenklatur yang pertama. Lalu setelah mendampingi apa tugas berikutnya dalam perspektif meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu kata kuncinya dulu yang saya beri warna kuning ini. Ya, jadi meningkatkan kualitas pembelajaran. Baru yang ketiga, bagaimana pengelolaannya. Apa di situ, maka di situ di bawahnya itu ada 5 ya. Nah, ada 5. Yang pertama menyusun perencanaan pendampingan. Nah, ini kami ambilkan dari Perdijen 43 apa 4831 sebenarnya. Jadi menyusun perencanaan pendampingan kan apa yang mau kan harus koordinasi dengan satuan pendidikannya. Kan masing-masing satuan pendidikan tidak sama. Masalahnya tidak sama, latar belakang inputnya tidak sama, sumber dayanya tidak sama, sumber dayanya tidak sama. Nah, oleh karena itu maka menyusun perencanaan pendampingan itu betul-betul makanya disebut dengan perencanaan berbasis data. Nah, oleh karena itu sebenarnya nanti cuman memang butuh waktu. Jadi ada uh, saya tadi siang kebetulan dari pagi sampai siang saya kan jadi kawan-kawan bagaimana cara analisis rapot pendidikan dengan menggunakan apa satu aplikasi AI namanya grok.com. Jadi itu maka itu namanya perencanaan berbasis data itu berbasis data namanya sekalian. Namanya berbasis data itu maka diambil dari rapot pendidikan. Rapot pendidikan dianalisis, kemudian baru setelah itu menjadi RKT, baru menjadi RKM. Itu luar biasa, hanya hitungan menit sudah jadi, maka baru nanti disesuaikan dengan kearifan lokal, disesuaikan dengan keberadaan satuan pendidikan. Nah, ini namanya menyusun perencanaan pendampingan berbasis data. Makanya disebut dengan PPD. PPD itu perencanaan berbasis data. Dari mana datanya? Ya diambil dari rapot pendidikan itu. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan. Jadi perencanaan yang sudah disusun, maka kita mengawal bagaimana implementasinya, bagaimana apa kegiatannya, outputnya apa, kendalanya apa. Ini yang saya maksudkan bahwa dengan berubahnya paradigma pergeseran itu jauh lebih berat tugasnya pengawas menjadi pendamping satuan pendidikan. Baru yang berikutnya adalah melaksanakan pendampingan. Yang terakhir adalah membuat pelaporan pendampingan. Nah, tugas-tugas pengawas madrasah sebelumnya secara umum ya, jadinya tetap PKKM kan tetap walaupun sudah berubah kan tetap. Hanya yang PKG memang sudah kewenangannya kepala madrasah. Jadi memang kenapa kok PKG kan yang tahu kesehariannya adalah kepala madrasah dan timnya. Kalau guru ke pengawas melaksanakan PKG walaupun ada yang minta lalu buat apa nambah-nambah pekerjaan? Mau PKG guru sudahlah. Uang yang ada saja kadang-kadang kita tidak mampu mengatasi. Nah, ini Bapak sekalian yang pertama. Nah, oleh karena itu maka ada tantangan hari ini Bapak sekalian. Tantangannya adalah, nah ini, apa tantangannya? Tantangan dan peluang pendamping madrasah saat ini, maka tantangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi kita ini Bapak sekalian, madrasah, guru kita se-Indonesia itu ada 900.000 guru madrasah se-Indonesia. Ya, sedangkan rasio guru dengan pengawas itu belum berbanding lurus. Pengawas kita hari ini yang existing itu sekitar 5 ribuan. Tetapi dalam tahun ini saja banyak yang pensiun sudah ratusan. Jadi terus sementara peluang untuk pengangkatan masih sangat terbatas. Jadi itu keterbatasan sumber daya. Yang kedua adalah kondisi yang belum optimal. Jadi banyak kawan-kawan kita pengawas hanya sekedar gugur kewajiban, belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawas misalnya. Bahkan mohon izin dengan segala hormat masih banyak terjadi-jadi konflik kepentingan antar satu dengan yang lain, antar fungsional dengan struktural, bahkan ada muncul apa ini kan bagian dari apa koordinasi yang belum lemah. Nah, yang belum optimal. Maka kalau koordinasi ini yang perlu diperkuat. Sudahlah yang misalnya kawan-kawan tetap punya komitmen bagaimana melaksanakan koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Ah, misalnya mohon izin dengan segala hormat, walaupun kasih Penma itu bukan atasan kita, tapi sebagai kewenangan kepala kemenang, maka tetap kita lakukan koordinasi. Nah itu maksudnya begitu. Koordinasi juga dengan kepala kemenang, koordinasi dengan kepala madrasah sebagai mitra kerja kita. Kalau di tingkat provinsi Pulau Jawa maka koordinasinya dengan Kanwil dengan Kabit misalnya. Itu menjadi penting. Itu yang dimaksudkan koordinasi yang belum optimal. Nah, karena di banyak tempat koordinasi ini yang menjadi krusial. Kemudian ketiga legalitas formal. Nah, hari ini Bapak sekalian kan kita memang sampai hari ini walaupun secara faktual kita ini kan memang punya Pok Jawas. Pok Jawas itu belum maksimal karena memang di banyak tempat pengawas Pok Jawas itu kadang-kadang belum punya kantor yang memadai. Walaupun ada kadang-kadang tidak memenuhi standar. Kami sudah keliling hampir seluruh Indonesia, tetapi ada sih satu dua ruangan pengawas yang memang standar. Tapi di banyak tempat ceritanya adalah pengawas iuran sendiri, beli kipas angin sendiri, beli kursi sendiri dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting makanya kenapa kami berjuang sebelum masa kepengurusan kami habis bagaimana mendirikan APMI. Kalau nanti APMI Asosiasi Pendamping Madrasah ternyata pendamping itu dikembalikan lagi maka APMI tetap kami lanjutkan yaitu namanya Asosiasi Pengawas Madrasah Indonesia. Jadi insya Allah nah, segala sesuatunya opsi-opsinya sudah kami siapkan. Pokoknya sebelum kami habis tahun 2026 awal, insya Allah segala sesuatunya. Nah, itu dalam rangka memberikan legacy kepada adik-adik kita, sahabat-sahabat kami, supaya keberadaan kita betul-betul menjadi sebuah organisasi yang disegani. Kemudian perbedaan pemahaman peran pendamping. Nah ini kan sangat banyak laporan Bapak sekalian kawan-kawan kita semua. Jadi peran pendamping itu bahkan ada beberapa pejabat yang kadang-kadang tidak paham regulasi lalu komentar. Lalu begitu dijelaskan, oh begitu. Nah itu kan persoalan apalagi di internal kita sendiri. Maka oleh karena itu sekarang posisi kita hari ini adalah mendampingi. Bukan berarti merubah marwah kita, mendegrasi marwah kita. Justru dengan mendamping ini kalau kita tulus, kita ikhlas dan membawa apa informasi terbaru bagi sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, maka insya Allah jauh lebih dihormati ketimbang kita posisinya sebagai pengawas. Ya itu Bapak sekalian ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya adalah Bapak sekalian adalah peluangnya peningkatan mutu pendidikan terstruktur. Jadi ini dengan kayak ini maka kita akan bertahap. Oh, yang tahun ini apa yang mau dibenahi? Berdasarkan perencanaan bersenjata, maka setelah dianalisis rapor pendidikannya apa yang turun, apa yang flat, apa yang naik. Maka dari situ kita bisa melihat, oh ini ya, atau nanti sudah ngisi magis misalnya. Ternyata guru-guru kita yang dianggap apa dalam kasat mata itu bahkan ternyata begitu mengisi apa komitmen perubahan di magis itu
refleksi di magis ternyata, ini kekurangannya. Maka kekurangan itu sebagai bahan untuk melakukan pendampingan. Kemudian pengembangan kapasitas pendamping. Jadi ini yang perlu dilakukan. Jadi dengan kayak ini maka kita, apalagi sekarang era virtual, ya bisa saja kapan saja di mana saja kita bisa mengembangkan ini. Kemudian yang ketiga adalah peluangnya sebaran geografis madrasah luas. Walaupun menjadi tantangan di banyak tempat karena memang rasio jumlah pengawas dengan jumlah satuan pendidikan belum 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 berbanding lurus, bahkan juga ada beberapa kabupaten yang kadang-kadang hanya diampu oleh satu pengawas. Bahkan kalau di Bali itu ada 3 kabupaten yang diampu oleh satu pengawas. Jadi itu kan tantangan terberat bagi kita semua. Kemudian melakukan advokasi kebijakan yang mendukung, penguatan komitmen antar pihak. Jadi ini yang dibutuhkan yang terakhir ini, penguatan komitmen kemitraan ya antar pihak, ini yang paling pokok. Lalu Bapak sekalian, berikutnya adalah apa? Ya ini ya, saya tidak dalam perspektif ini, hanya mengenalkan saja kalau ini. Filosofi pendampingan madrasah yang pertama adalah satu, kolaborasi. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi. Bagaimana kita sebagai pengawas, bagaimana kita yang nomenklaturnya berubah menjadi pendamping satuan pendidikan, maka membangun kolaborasi dengan siapa saja, banyak pihak. Jadi bisa dengan kepala madrasah, bisa dengan guru, bisa dengan pihak ketiga, bisa dengan penerbit, bisa saja dengan siapa saja. Nah, itu yang maksud dengan kolaborasi. Maka dengan kolaborasi kita bisa memperkuat kapasitas kita, bukan lagi supervisi yang bersifat birokratis, hierarkis dan suportif tadi. Tetapi kita mencoba bersifat kolaborasi dengan guru-guru kita. Itu penting, jangan menganggap bahwa itu adalah bawahan kita, tapi adalah mitra kerja kita. Ah, baru yang berikutnya adalah kata kunci dalam filosofi pendampingan madrasah kita sebagai pengawas adalah kata kuncinya adalah pemberdayaan dan pengembangan. Jadi bagaimana kita bersama-sama memberdayakan kapasitas kita, meningkatkan kapasitas, dan mengembangkan kapasitas bareng-bareng. Jadi tidak usah sungkan kalau satu saat kita duduk bareng dengan kawan-kawan guru, kemudian liasan bareng, cerita bareng, bagaimana cara upaya. Maka kita itu yang perlu kami sampaikan. Baru yang ketiga, prinsip utama dalam pengembangan pendampingan filosofinya adalah yang ketiga adalah kemitraan. Ya, kemitraan. Yang berikutnya adalah berkelanjutan, konstekstual, dan partisipatif. Nah, ini prinsip-prinsip utama dalam bagaimana kita sebagai pendamping satuan pendidikan, Bapak sekalian. Nah, jadi ini Bapak sekalian, kalau ini saya tidak bicara ini peran strategi ini ya, tapi ini adalah yang kami desain nanti. Kalau ini satu saat sebagai informasi saja Bapak sekalian, kalau satu saat Asosiasi Pendamping Madrasah Indonesia yang sudah kami selesaikan buatkan logonya, kemudian buat desain bajunya, kemudian kami buatkan ADART-nya, buat kode etik pendamping satuan pendidikan sudah selesai kami buatkan, dan itu sudah masuk di Kemenkum. Tinggal nunggu turunnya ACC dari Kemenkum. Nah, kalau terjadi apa maka nanti peran strategisnya itu, tapi andai kata pendamping madrasah Indonesia itu kata P-nya itu berubah nanti menjadi pengawas madrasah, maka tidak ada masalah. Jadi tetap APMI, jadi tetap Asosiasi Pengawas Madrasah Indonesia. Karena ini nanti sejajar. Tidak lagi ada dikotomi, kalau kalau organisasi ini yang lebih tinggi ini ya, maka kita segan di mata hukum sebenarnya sama. Tinggal bagaimana orang-orang yang di dalamnya meningkatkan kapasitasnya bertahap. Yang pertama adalah sebagai organisasi profesi. Jadi kita desain bahwa organisasi sebagai wadah rumah besar kita bersama. Itu ya, jadi ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kawan-kawan ini Pok Jawa Sumatera Utara ini walaupun terlepas plus minusnya, walaupun pesertanya tidak sesuai dengan ekspektasi pengurus, tapi bagi kita ini akan memanfaatkan wadah ini. Walaupun namanya masih Pok Jawa, tapi kan wadah ini sudah menjadi rumah besar bagi kita sama untuk bersama-sama, walaupun itu dengan biaya mandiri. Itu kan satu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Meningkatkan kompetensi. Jelas kita kumpul-kumpul di situ tidak serta-merta hanya untuk preferensi, tapi juga dalam perspektif ingin meningkatkan kapasitas kompetensi kita. Nah, seberapa jauh capaiannya itu relatif ya, relatif. Walaupun berhari-hari kalau tidak ada komitmen ya sama. Walaupun hanya sehari semalam tapi ada komitmen, maka pulang itu membawa sesuatu yang luar biasa. Nah, yang ketiga adalah jembatan komunikasi, bahwa nanti organisasi kita ini apakah itu tetap menjadi Asosiasi Pendamping Madrasah Indonesia atau Asosiasi Pengawas Madrasah Indonesia, kita lihat perkembangan nanti regulasi yang terbaru. Maka itu sebagai jembatan mengkomunikasi antara berbagai pihak. Jadi kita nanti oleh karena itu maka bersyukurlah ada wadah ini, walaupun secara finansial tidak mendapatkan support dari siapapun, dan kita tidak pernah minta-minta, tidak pernah ngemis, tapi secara faktual
Jawa itu hidup dari semua tingkatan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota itu hidup. Walaupun kita adalah berdasarkan kemauan, berdasarkan keikhlasan untuk berbagi. Apa sebagian dari amal kita, dari penghasilan kita dijariahkan untuk belanja kompetensi. Itu Bapak sekalian, jadi ini fungsinya saya tidak dalam perspektif ini visi misinya sudah jadi semua, ini tujuan kami apa ke depan, nah baru kita bicara strukturnya sama, kami tidak merubah. Jadi ada, cuman yang berubah itu kami nanti ditambah ada namanya Dewan Penasehat. Jadi Dewan Penasehat itu adalah nanti Pak Dirjen, Dewan Pembinanya Pak Direktur, kemudian Dewan Kehormatan. Nah nanti, nah ini yang Dewan Kehormatan ini, maka di desain kami yang terbaru nanti Dewan Kehormatan ini adalah kawan-kawan pengawas yang sudah purna, baik itu dengan tingkatannya di kabupaten kota, di provinsi, ya, maka yang punya kontribusi terhadap membesarkan nama apa wadah ini, maka diberikan wadah yaitu sebagai Dewan Kehormatan. Apa tujuannya? Supaya menjembatani orang-orang muda dengan yang senior. Karena kalau orang muda semuanya biasanya ambisinya luar biasa, sehingga rentan terjadi resistensi. Tapi kalau ada kawan-kawan yang senior, maka manakala terjadi sesuatu, maka biasanya kawan-kawan senior itu yang memberikan pandangan-pandangan, memberikan nasihat. Itu tujuannya ke situ. Jadi nanti tidak berubah, yang lain tetap tidak berubah, sampai ke bawah tidak berubah. Hanya pada tataran ini dan ini tingkatannya sama. Jadi Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan di pusat kayak ini, di provinsi kayak ini, di kabupaten kota kayak ini. Jadi itu sebagai gambaran ke depan, insya Allah rumah besar kita kayak ini. Lalu proses transformasi apa yang sudah kami lakukan Bapak sekalian? Langkah pertama pembentukan tim transisi. Kami sudah membentuk tim transisi, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Karena ini kan antisipasi ya. Jadi antisipasi kami sudah ada transisi. Kemudian yang kedua tim transisi juga sudah menyusun ADRT, kode etik dan lain-lain. Itu sudah selesai semua. Sudah ditandatangani oleh Pak Direktur. Nah ini sebagai langkah kami ingin memberikan legasi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat saya semua. Nah baru pendaftaran resmi ini sudah kami daftarkan, hanya tinggal nunggu turunnya persetujuan dari Kemenkum itu. Jadi ini sudah resmi, kami sudah mendaftarkan secara resmi, kami tanda tangan di depan notaris dan sudah didaftarkan ke Kemenkum, tapi nanti tinggal nunggu persetujuan. Apakah nama API disetujui berupa Asosiasi Pendamping Madrasah Indonesia atau nanti berubah menjadi Asosiasi Pengawas Madrasah Indonesia? Kita tunggu saja. Baru setelah selesai itu turun nanti, maka ini kami akan melakukan sosialisasi dan deklarasi. Nah, sosialisasi dan deklarasi itu, maka nanti momennya, mohon izin kawan-kawan semua, momennya kami nanti akan dibersamakan dengan Silatnas keempat. Jadi biar tahu saja. Jadi Silatnas keempat nanti akan kami bersamakan sekaligus kami launching APMI. Jadi biar tidak bolak-balik kawan-kawan datang, apalagi kita berbayar semua. Jadi nanti kita akan bersamakan apa Monas kami, Silatnas, kemudian Monas pergantian kepengurusan kami. Kami akan memberikan kepada kawan-kawan yang lebih muda, yang lebih energik, tetapi tidak jaminan juga, walaupun secara usia relatif muda, kadang-kadang timbul rentan dengan konflik. Tetapi itu yang saya sampaikan. Baru nanti di sela-sela itu maka deklarasi API secara nasional. Dan itu dibersamakan nanti dengan webinar dengan Lokakarya Internasional. Itu kami sudah koordinasi dengan Pak Direktur. Insya Allah nanti awal tahun. Nah, tempatnya kemarin kami punya dua opsi. Kalau di Jawa Barat kayaknya sulit ya. Jakarta sudah pernah, kemudian kemarin kami di Bali. Di Bali ada Hotel Aston yang dekat dengan ini, dan itu sudah kemarin diikut, tetapi belum ada keputusan karena kami belum menghadap Pak Direktur. Karena Pak Direktur baru datang dari haji sebagai Amirul Hajj haji di Mekah Arab Saudi, kemudian beliau baru datang minggu lalu. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan konsultasi beliau, tempatnya di mana dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Jadi ini buat sekalian sahabat saya semua, model pendampingannya ini baru saya potong saja. Bagaimana model pendampingan yang efektif? Sebagai pendamping, apakah namanya tetap pengawas atau sebagai pendamping madrasah yang efektif? Maka yang pertama adalah pendekatan partisipatif. Jadi mengajak sahabat-sahabat kita semua bagaimana berpartisipasi. Kawan-kawan kepala madrasah yang asalnya agak kurang simpati kepada maka diajak bagaimana berpartisipasi, bawain tanggung jawab sama. Begitu juga guru. Maka itu yang jauh lebih penting. Jadi bagaimana mengajak semua kepentingan, pemangku kepentingan, termasuk pejabat struktural itu. Maka kita sampaikan tugas pokok kita bahwa ini loh
Nah, itu maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, buat sekalian fokus pada kualitas pembelajaran. Jadi kita jangan kemana-mana pada saat kita di lembaga, di samping bagaimana mendampingi pengelolaan satuan pendidikan, maka kita fokus bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah itu yang kita dampingi. Nah, oleh karena itu, maka salah satunya adalah dengan melakukan inovasi kurikulum. Nah, inovasi kurikulum itulah sekarang sudah ada namanya pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Nah, maka oleh karena itulah kita harus paham, reasoningnya seperti apa, filosofinya seperti apa, kerangka kerjanya seperti apa, outputnya seperti apa. Nah, baru yang berikutnya adalah teknologi inovasi. Kita dalam melakukan pendampingan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ya paling tidak menggunakan teknologi, walaupun sederhana lah. Kemudian ada sukses story misalnya, kawan-kawan yang pernah studi tiru kemana, atau pernah keluar kota kemudian mengunjungi salah satu madrasah, maka perlu diceritakan. Namanya itu sukses story. Kenapa misalnya contoh, saya berikan contoh. Kawan-kawan ini kan ada sebagian pengawas inklusi misalnya di Malang itu. Betapa terkejutnya Bapak sekalian. Di MIR Royhan itu sampai 2031 itu sudah ada calon muridnya. Padahal yang diambil tiap tahun itu hanya 130. Nah, tahun ini, tahun 2026, calon muridnya sudah 340. Padahal yang diambil hanya 130. Kemudian tahun 2027 sudah 270-an. Sampai tahun 2023, 2031, itu calon muridnya sudah sekitar 31. Artinya menjadi penting. Nah, kenapa ini kok sukses? Maka kalau kawan-kawan pernah berkunjung ke madrasah-madrasah yang punya distingsi, punya keunikan itu, maka begitu berkunjung ke madrasah binaannya, pendampingannya, maka ceritakan sukses story itu, apa kiatnya, langkahnya apa, kemudian bagaimana cara mengawalinya kok bisa sukses. Itu yang dimaksud dengan sukses story, Bapak sekalian. Nah, itu buat sekalian sebagai pengantar saja buat sekalian. Barangkali cukup ya seperti ini. Jadi saya tidak dalam perspektif ini, tetapi ini. Nah, ini gambaran guru madrasah kita se-Indonesia hari ini buat sekalian. Ya. Nah, jadi ini ya anggota pengawas kita hari ini sekitar 5 ribuan. Kemudian guru madrasah, guru era dan guru madrasah sampai hari ini adalah sembilan ratus Mana lima nih puluh satu siapa ribu. ini laptopnya? Ya. Bicara dari mana? Kemudian guru yang apa yaitu yang sudah ini ya guru madrasah Hidapi 87 ribu. Jadi madrasah kita hari ini 87 ribu bos sekalian. Sedangkan tenaga kependidikan termasuk laboratorium dan macam-macam 122 ribu. Nah, sedangkan murid madrasah dan RA itu sudah 10 juta bos sekalian. Nah, ini menjadi penting. Artinya, padahal pengawasnya nyali ribu ini kan tidak berbanding lurus. Nah, itu sebagai gambaran informasi bahwa ini menjadi penting bagi kita semua. Itu materi pengantar pertama. Bapak sekalian, saya kembalikan dulu kepada Bu Ketua, Bu Yanizar. Silakan mungkin ini pengantar baru nanti sesi terakhir saya akan hanya mungkin cukup 10 menit maksimal. Saya akan memberikan bagaimana cara mengintegrasikan implementasi kurikulum pembelajaran mendalam dengan kurikulum berbasis cinta. Nanti paling tidak hanya di sesi terakhir. Monggo saya kembalikan dulu. Itu sekali lagi hanya sebagai pemantik bahwa sekalian. Jadi tidak ini tidak materi yang sangat utuh, tidak materi yang sangat komprehensif, tapi paling tidak punya gambaran. Jangan sampai galau ada perubahan kemarin sudah euforianya dikembalikan. Bagi saya mau tetap namanya pengawas, maunya pendamping, bagi saya tidak ada masalah. Yang paling pokok hak-hak kita tidak dikurangi. Bahkan kalau perlu kan ditambah. Sudah jadi situ. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kinerja kita. Walaupun namanya dikembalikan pengawas, justru kalau kita tidak meningkatkan kinerja kita, justru maruah kita semakin tidak ada. Jadi saya titip pesan kepada kawan-kawan sekalian, apalagi ini kumpul di satu tempat yang luar biasa, saya titip tidak usah mendiskusikan apa nomenklatur, apakah berubah lagi nanti pengawas, bagi saya tidak ada masalah. Ya, dan itu kami perjuangkan, saya sampaikan ke Pak Dirjen, ke Pak Direktur, apapun namanya, insya Allah kami tetap komitmen membangun sinergi ini dalam kerangka bagaimana meningkatkan SDM kita bersama-sama. Itu barangkali Bu Yanizar dan kawan-kawan semua. Sekali lagi salam hormat dari saya kepada kawan-kawan semua yang hari ini malam ini kumpul di di Parapat ya. Silakan barangkali ada yang perlu dikomunikasikan. Silakan saya kembalikan dulu baru nanti yang sesi terakhir saya akan menyinggung tentang kurikulum berbasis cinta dengan pembelajaran mendalam cukup maksimal antara 5 sampai 10 menit. Saya kembalikan dulu ke Bu Yanizar. Terima kasih Pak Ketua. Mama.
Kenapa ini? Terima kasih Pak Ketua atas pencerahannya. Sekarang kami lemparkan kepada peserta, mana tahu ada yang mau ditanyakan hal-hal terkait dengan tugas dan pokok pengawas madrasah, baik secara pendampingan, dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program, dan hal-hal terkait dengan kinerja pengawas madrasah ke depan. Sekarang kami buka forum tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan ke depan. Ya, apa ini? Assalamualaikum. Ada speakernya. Matikan suara siapa? Dari sini pun bisa, dari sini. Oke. Assalamualaikum Pak Ketua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya Pak, izin Bu Dewi Pak dari Medan. Ya, iya monggo Bu, monggo Bu, monggo Bu. Sering sharing loh sama Bapak. Ya, Ya, Pak. Izin Pak bertanya. ya monggo, monggo. Juknis untuk tugas tupoksi pengawas madrasah itu 4831 sama Permendikbud nomor 25 kan Pak. Dan kalau juknis dari Kemenak itu PMA nomor 31 yang terakhir. Itu mungkin yang ingin yang saya ketahui. Izin Pak, apakah ada juknis terbaru untuk belakangan ini? Kemudian izin Ya, juga menyampaikan apakah pelaksanaan siklus pendampingan di tahap yang ke TW 3 itu kan kita akan TW 2 kita akan mendapatkan program satuan pendidikan. Berarti program satuan pendidikan itu merujuk kepada Permendikbud nomor 25. Artinya yang tugas kita membimbing, melatih, membina, memantau, itulah yang kita laksanakan pada pelaksanaan program di TW 2. Apakah yang saya pikirkan untuk menginsersi ya antara Permendikbud nomor 25 dengan siklus pendampingan, karena banyak di lapangan menganggap bahwa membina, memantau, membimbing, melatih itu terpisah dengan siklus pendampingan, hanya sebatas melihat program satuan pendidikan, karena program satuan pendidikan kan berbeda dari setiap madrasah gitu Pak, berdasarkan hasil hasil wawancara ya Pak ya, komitmen perubahan dan kesadaran dari kepala ya, madrasah. Nah, itu Pak, mohon bimbingan dan arahannya Pak, bagaimana kita mengkorelasikannya antara juknis-juknis yang berkaitan dengan kepengawasan. Mungkin itu Pak yang kami tanyakan, mohon arahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum ya, Pak terima Ketua. kasih Bu Dewi. Saya jawab dulu Bu jadi ya biar karena apa ya biar walaupun kita ingat sebenarnya saya catat tapi saya jawab saja biar langsung ini ya. Yang pertama sejak begitu muncul lahir Perdijen Gitika Kemendikdas Kemendikbudristek nomor 4831 4827 itu muncul untuk kepala madrasah, kemudian untuk guru, kemudian kompetensi guru dan kepala madrasah dan pengawas itu ada. Lalu saya buat drafting, tetapi di tengah jalan kan dinamika itu sehingga maksudnya begini, bahwa kami sebenarnya PMA nomor 2 tahun 2012 Yongtu 31 2013 sudah kami revisi dan hampir saja ditandatangani oleh Kusyakud waktu itu. Tapi dinamika perubahan di sebelah itu kan luar biasa cepat.
Sehingga kalau itu ditandatangani, kemudian hanya hitungan hari atau hitungan bulan, kemudian di sebelah ganti mau tidak mau kan harus direvisi. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Bukan berarti kita lambat, sebenarnya draftingnya semua sudah. Juknisnya untuk kepala madrasah, juknisnya untuk pengawas sudah selesai semua apa PMA-nya. Tapi persoalannya adalah bahwa dinamika bahwa di sebelah itu sedang menyusun namanya RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah, yang bicara tentang pendidikan. Di mana salah satunya itu sejak awal memang Kemendikbud itu mengusulkan, ya masih periodenya Pak Nadiem ya. Memang sejak awal kami sebagai tim juga mengusulkan tetap namanya pengawas, tapi sejak awal Kemendikbud itu memang sudah termasuk Kemenpan RB mengusulkan pendamping. Memang namanya pendamping. Naskah akademiknya yang masih oret-oretan di saya ada lengkap. Ya. Jadi sangat lengkap sampai hari ini. Jadi tanggal berapa, pertemuan keberapa itu masih ada. Nah, nah sampai hari ini RPP Rancangan Peraturan Pemerintah itu sampai hari ini belum terbit. Nah, sehingga kalau misalnya kita terbitkan PMA, kemudian ternyata hanya hitungan hari atau hitungan bulan apa rancangan peraturan pemerintah itu terbit, maka kan mau ditarik dalam tanda petik ya mau ditaruh di mana, mau ditarik lagi peraturan itu yang pertama biar kawan-kawan tahu kronologisnya ya. Itu yang pertama sebelum masuk kita bicara tentang pendampingan tadi. Lalu yang berikutnya kemarin muncul Permen Pan RB 21 tahun 2024. Ya. Akhirnya sama, kami sudah sampaikan apa jawabannya apa Biro Kepegawaian dan Biro Hukum itu bersifat generik, artinya bersifat generik kalau sudah jelas itu diatur di Kemenpan RB maka kita tidak perlu apa mengatur lagi, tetapi intinya kita menunggu turunannya peraturan Mendikbudnya kan peraturan Permendikbudnya kan belum turun dari Permen RB 21 2004 sampai hari ini kan belum turun. Yang turun malah kemarin adalah SE bersama. Ya, Permendikbud turunannya apakah itu ditarik atau tidak kan belum ditarik. Misalnya kan tidak bisa antar menteri itu tidak bisa menegasikan, kan begini maksud saya. Kalau menyangkut nomenklatur kepegawaian maka itu ranahnya Kemenpan RB. Kalau menyangkut urusan apa tugas-tugas pokok maka lembaga teknis ya, Kementerian Teknis. Nah, oleh karena itu maka tidak cukup dengan ada SE nomor 5 dan nomor 9 kemarin yang diterbitkan ditandatangani oleh apa Kemenpan RB BKN dengan apa dengan Kemendikbud itu. Nah, oleh karena itu yang kita tunggu hari ini turunan resminya dari Permendikbud apa dari Permendikbud itu. Posisi ini kita hari di mana, maka kita tidak berani ya walaupun secara umum sudah kami mengusulkan supaya cepat diterbitkan apa SK sebagai pendamping satuan pendidikan. Tapi kemarin dengan dinamika yang terjadi sebelah itu maka biro namanya sekarang Biro SDM kawan-kawan ya. Jadi kalau dulu biro-biro kepegawaian sekarang Biro SDM. Itu juga nimbang-nimbang kalau sudah diterbitkan sudah di SK-kan tahu-tahu berubah lagi. Maka kita posisinya adalah di posisi wait and see. Itu yang pertama jadi menyangkut regulasinya kayak itu. Termasuk kita sudah merevisi PMA tentang pengelolaan madrasah, yaitu PMA nomor 60 tahun 2013 itu sudah kita revisi. Tetapi karena RPP-nya rancangan peraturan pemerintahnya sebelum terbit, ya sama kita pending. Karena tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Dia namanya peraturan pemerintah, namanya peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Tidak boleh bertentangan dengan Perpu, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu dari aspek regulasinya seperti itu. Jadi memang kita mohon izin dengan segala macam kawan-kawan semua yang kumpul di forum ini, memang draftingnya sudah kita siapkan, tapi tidak berani melaunching itu karena dinamikanya luar biasa. Apalagi di banyak kesempatan Pak Boti menyampaikan bahwa nanti akan digunakan sebagai pengawas. Nah, ini tuh kan nanti kan itu persoalannya. Kalau pengawas berarti kan tidak sinkron lagi dengan undang-undang guru dan dosen, tidak sesuai lagi dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, kecuali ini kan sekarang ini kami kemarin sudah membuat apa drafting undang-undang sistem pendidikan nasional itu ada 4 undang-undang yang disatukan. Kebetulan tidak ada satu kata pun di drafting itu kata-kata guru madrasah. Kata-kata madrasah tidak ada satupun, maka kami sudah memberikan tanggapan secara resmi pasal per pasal sudah kami masukkan di Komisi 10. Kebetulan ada beberapa kawan kami, ada 6 orang kemarin yang mewakili menghadap ya di Komisi 10 dan di Komisi 8 menyampaikan pokok-pokok pikiran itu. Karena kan sangat berbahaya kata-kata madrasah tidak ada di situ. Alasannya pembuat apa penyusun drafting undang-undang ya kalau bicara sekolah sudah otomatis kata-kata madrasah masuk di, tapi
Kemarin juga Pergunung secara resmi sudah menyatakan ada webinar secara resmi dalam rangka menyikapi itu. Ini maksud saya biar kawan-kawan tahu dari perspektif regulasi sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu, tapi karena kita ini makmum tidak boleh mendorong imam. Yaitu maksudnya begitu. Kemudian ini yang kedua adalah bicara tentang pendampingan. Nah, ini yang terjadi pemahaman yang sesat dan miskonsepsi. Walaupun istilah pendampingan bukan tidak ada pembinaan, tidak ada, itu yang salah. Namanya mendampingi kan tetap membina, cuman diperhalus. Itu yang namanya sesat di jalan yang sesat itu. Jadi tidak benar. Jadi pembinaan dan lain-lain itu tetap berjalan. Ya, karena sampai hari ini Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010 memang secara resmi tidak disebut, pada beberapa pasal masih tetap berlaku. Jadi walaupun istilah pendampingan maka bagaimana mendampingi saja kan membina. Ya, jadi artinya ikut di dalamnya begitu melakukan pendampingan apakah kegiatan pembinaan itu otomatis masuk di dalamnya. Jadi tidak merubah itu Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024, kemudian apa Perdirjen GTK 4831 tidak bertentangan, tetapi kita ingin memberikan satu pemahaman yang komprehensif bahwa dengan kata-kata pendampingan bukan, kalau hanya mendampingi kan sama saja. Misalnya saya ke Buya Nizar dampingi, kalau dampingi kan masa hanya tidak berkata-kata, hanya dampingi duduk saja. Berarti itu cara berpikir yang harus diluruskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya contoh yang saya ceritakan tadi, misalnya kawan-kawan ini, nah nanti praktekan ya, praktekan. Jadi kalau kawan-kawan nanti misalnya, perencanaan manajemen kan sekarang perencanaan berbasis data. Lalu datanya dari mana? Data itu diambil dari rapot pendidikan. Rapot pendidikan miliknya siapa? Kan muridnya satuan pendidikan. Nah, guru-guru kita, kepala madrasah kan tidak tahu. Maka perlu kita dampingi dan perlu dibina bagaimana cara menyusun perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Maka kalau saya menggunakan banyak sih platform itu banyak, tapi kalau saya lebih senang menggunakan namanya AI grok.com ya, grok.com. Nah, itu masukkan dulu emailnya, daftarkan dulu email dan nama Bapak sekalian, password yang biasa dipakai. Maka itu kemudian minta raport pendidikan. Itu hanya hitungan 5 menit sudah jadi analisisnya komprehensif. Jadi dari A1 sampai E itu kan B, C, D kan sampai E kan kalau di raport pendidikan itu semua sudah lengkap. Mana yang meningkat, mana yang flat, mana yang turun. Baru dianalisis, baru nanti akan muncul rekomendasi. Minta dalam bentuk tabel. Baru dari sana di breakdown lagi namanya menjadi RKT. Itu hanya hitungan menit. Ya, hitungan menit. Baru dari RKT maka di breakdown lagi menjadi RK. Itu 5 menit sudah jadi. Baru nanti duduk bersama. Begitu duduk bersama kan pembinaan. Ya. Jadi tidak ada istilah karena hanya istilahnya saja diperhalus. Contohnya begini, Bu. Mohon izin. Anak-anak yang tidak kompetensinya di bawah standar itu kan kalau di era itu kan perlu intervensi. Kalau sekarang sedang berkembang. Kalau yang sekarang ini kan istilahnya sedang berkembang, Bu. Jadi kalau bahasa kasarnya kan bodoh, Bu. Ya, kalau bahasa kasarnya. Tapi ini kan hanya bahasa-bahasa diperhalus supaya tidak menyinggung perasaan anak-anak yang secara kompetensi tidak mampu, secara IQ tidak mampu, maka supaya tidak melukai perasaannya beliau-beliau itu anak-anak kita, maka sekarang disebut dengan perlu intervensi. Ya kalau di Hulu Negara kemarin itu kan namanya perlu intervensi. Kalau sekarang yang berkembang itu bukan perlu intervensi. Bu Yanizar kan punya era itu ya. Namanya sekarang sedang berkembang. Ya kan itu bahasa-bahasa halus sebenarnya substansinya sama gitu ya. Jadi sama, pendampingan bukan berarti menegasikan pembinaan dan lain-lain yang sesuai dengan itu tetap melakukan itu. Nah, kira-kira cara berpikirnya kayak itu. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan salah berpikir terjadi miskonsepsi karena yaitu tadi kebetulan kami terlibat di Kemendikbud ya. Kemendikbud waktu itu masih periodenya Pak Nadiem, kami beberapa kali diajak, termasuk 4831 kami waktu itu berapa hari terlibat di situ sehingga Pak betul. Jadi walaupun siklus pendampingan tidak mendekati itu, cuman memang bahasa pendampingan pada saat mau menyusun ini membuat program, kemudian membuat perencanaan, melaksanakan evaluasi pendampingan. Nah, kalau hanya didampingi saja tidak dibimbing, tidak dibina kalau tidak punya perspektif apa-apa. Cuman memang istilahnya lebih lebih halus, itu namanya pendampingan. Tetapi dalam pendampingan kan ada unsur-unsur pembinaan, ya kayak itu sebagai gambaran seperti itu.
Itu barangkali Bapak sekalian, kawan-kawan semua ya. Jadi dari aspek regulasinya sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Yang kedua, kita sebagai karena masih ada kami sampai awal 2026 masa kepengurusan kami sudah menyiapkan beberapa regulasi. Tapi Pak Direktur tidak berani melaunching itu, khawatir begitu di launching ternyata di sebelah berubah misalnya. Contoh misalnya, kami sudah menyusun apa pendamping itu, jadi pendamping satuan pendidikan PMN draftingnya sudah selesai. Tapi muncul begitu hanya hitungan bulan ternyata Pak Putih mau mengembalikan lagi ke pengawas misalnya. Lah itu kan kan apa ya, ini kan walaupun hanya sekedar omong-omong ya, tapi kan regulasinya belum turun gitu ya. Kecuali Permen 4 RB 21 2024 dicabut lalu diganti Permen 4 RB yang baru. Itu baru kita berani. Kalau ini tidak berani kan, kalau berupa SI kita tidak berani. Makanya sudah saya kirim beberapa regulasi itu sudah saya kirim ke OKH ya. OKH, jadi OKH terima kasih saja menyikapi itu, tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu barangkali Bu Yanizar dan kawan-kawan semua. Monggo silakan, monggo ada satu dua yang lain. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak Ketua atas pencerahannya malam ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menambah semangat bagi kami, dapat meningkatkan kinerja kami, dan dapat meningkatkan kompetensi kami untuk bekerja lebih baik lagi di madrasah binaan kami dan di unit kerja kami masing-masing. Mungkin karena waktu sudah malam Pak Ketua, dan Ya, teman-teman 10 menit saja tadi ya. pada Saya 10, ya, perjalanan 10 malam menit menuju saja saya. lokasi kegiatan ini, Ya, kami padakan sampai di sini dan semoga materi-materi dari Pak Ketua bisa menjadi amal jariah buat Pak Ketua dan barokah buat kita semua dan memberikan 5 menit saja Bu manfaat Yanizar ya. bagi kinerja kami ke Oke. depannya. Bu Atas Yanizar 5 menit saja Bu. Ya 5 menit saja. Saya Pak hanya ingin Ketua membuka. ini Ya, kami oke. ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru ini Bapak sekalian, ini yang slide saya yang hanya satu slide ini yang baru ya. Satu lagi. Ada, ini hanya yang baru, saya tidak menyampaikan materi, ini yang baru. Jadi kalau kemarin kan ada 6 dimensi, sekarang ada namanya panca cinta dalam KBC. Ya ini, yang ini yang sebelah kanan di saya ini, yang ada Bu Direktur ini ya, ini. Nah ini yang baru. Kalau kemarin maksud saya kalau kawan-kawan nanti ini sudah apa modulnya sudah ada tapi belum di launching. Kalau kemarin kan ada 6 dimensi, dimensi cinta Allah dan Rasul tersendiri, cinta diri sendiri dan cinta sesama itu tersendiri, sekarang disatukan. Namanya panca cinta ya, itu jadi ya, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Silakan itu tidak apa-apa. Ya, oke. Itu barangkali sebagai pengantar. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Mohon maaf tidak terlalu maksimal karena memang waktunya sudah malam. Kebetulan besok pagi saya jam 4 berangkat ke Banyuwangi karena besok pagi saya ngisi di Banyuwangi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yanizar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Provinsi Sumatera Utara, Pak Ketua mengucapkan ribuan terima kasih juga atas materi-materi malam ini. Semoga menjadi penambah semangat bagi kami dan meningkatkan kinerja kami ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Saya lab ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Sehat selalu ya. Oke. Kita dulu kan Pak Joni ya. Kita keluar Pak Joni. Kita mati ya. Admit ya. Oke, oke, oke.